Kembali selamat sore, Pak David. Iya, Kita selamat sore ketemunya Mas Reza. ketemunya banyak di area formal, jadi selamat sore. Nah, Pak David, ini setiap minggu sebelum pandemi kita selalu bertemu dan Selalu selalu bersama kita melayani ya. berbincang-bincang. Iya, lebih dari sekedar melayani bersama. Saya menikmati setiap kali pembicaraan dengan Bapak karena setiap apa yang dibicarakan selalu menjadi hal yang esensi. Selalu jadi hal yang diekspos secara piawai. Artinya bukan omong-omong ringan gitu ya. Jadi bisa belajar juga saya. Nah, Iya, kalau boleh cerita sedikit dulu Pak sebelum ke sini. Kok bisa iya. tiba-tiba menjadi worship pastor? Pasti ada perjalanan yang mungkin bermusik juga atau apa? Karena di dalam worship pastor ada dua ya. Satu pasti ahli musik. Yang kedua pastoring. Nah, tidak semua orang bisa pastoring, apalagi musician. Nggak semua musician berhasil dalam attachment atau engagement dengan orang lain gitu ya. Jago sih, main Betul. asik bisa dinikmati, tapi ketika ketemu, apalagi harus kontak lama, belum tentu gitu. Akhirnya ya sudah main Betul, musik aja deh, betul, betul. nggak usah deket-deket. Nah ini Pak David pasti punya kelebihan di dua bidang ini. Sedikit aja Pak, singkat, bagaimana dari belajar musik kok bisa jadi worship pastor itu bagaimana? Jadi memang saya dibesarkan di lingkungan Kristen gitu ya, di lingkungan Kristen dan saya Iya. udah nyanyi kegiatannya lebih tepatnya itu sudah dari kecil. Jadi dari masih Hmm, sekolah minggu. Nah, saya berkegiatan terutama lebih iya. paling banyak itu di paduan suara. Nah, Oh, saya nah nih, budan suara. Saya ikut choir dari kecil sampai Hmm, SMA, sampai saya kuliah saya ikut choir lagi hmm, dan di choir juga saya menemukan mentor rohani dan itu membawa saya untuk ketemu lahir baru hmm, dan ketemu berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus dan itu benar-benar menyentuh hidup saya begitu mengubahkan hidup saya. hmm. Nah, saya akhirnya di dalam kegiatan berpaduan suara juga cukup mendalam begitu ya. Jadi bersama dengan paduan suara universitas itu sampai kita ikut Iya. lomba-lomba, berbagai lomba nasional, kita juga konser sampai ke beberapa negara begitu. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika saya mulai merenungi gitu, kenapa Tuhan kasih talenta ini begitu? Apa yang Tuhan Hmm, iya. titipkan dan kenapa Tuhan begitu baik pada saya, menyelamatkan saya yang berdosa ini, dan apa yang bisa saya kembalikan pada Tuhan. Saya di dalam kuliah saya sempat bekerja berbagai macam pekerjaan juga. Hmm. Saya bahkan pernah jadi ini, pernah pernah nyambi part time jadi kurir begitu ya, ngantar surat begitu ke Oh ya? berbagai tempat di Surabaya pernah. Nah, saya Wow. merasa bahwa apa ya, dalam segala pekerjaan itu saya merasa bahwa, oh iya saya senang nih materinya. Tetapi Hmm, sukacita, damai sejahtera itu belum dapat nih. Nah, hmm. di situ saya dapatkan waktu saya berkegiatan musik di gereja. Waktu saya latihan kur, waktu Oh. saya ngajar kur, itu Hmm, ada sukacita, hmm. semangat banget gitu ya. Oh. Nah, di Ya, situ ya, saya ya. mulai menggumuli, Tuhan apa sih yang Engkau mau buat dalam hidup saya? Nah, lalu Oh, ya, ya. kebetulan saya punya mentor yang juga mendalami musik gereja dan akhirnya Ya. setelah melewati pergumulan selama berapa waktu kira-kira berdoa itu 2-3 tahun begitu akhirnya saya Hmm. memutuskan setelah lulus saya masuk ke sekolah Alkitab untuk Oh, belajar musik, belajar khususnya uh, musik gerejawi, musik ya. gerejawi. Nah, disitulah saya Oh, mulai sempat kuliah. Jadi di sekolah Alkitab mengambil musik gerejawi khusus ya. ya khusus musik gerejawi Di mana itu, Pak? Kalau boleh tahu? di Singapore Bible College namanya. Oh ya, Jadi SBC mayornya saya Singapore ya, Bible College ya. nah, Mayornya? mayornya saya mengambil vokal waktu itu, Oh vokal iya. performance, vokal Oh, performance. vokal Nah, performance dengan choir tuh beda ya, Pak ya? ya choir ada di dalamnya, salah satu kegiatannya. Oh, satu kegiatan. Tapi yang dipelajari untuk vokal performance lebih ke individual ya, untuk Ya, betul, performance solo betul. begitu ya. Oh, Ya, tapi juga betul. ada pelajaran untuk bernyanyi di dalam choir gitu ya.
Ada, itu salah satu kegiatannya, Oh, bernyanyi dalam ensemble itu adalah salah satu kegiatannya. oh Dan tentu kegiatan. saja Jadi, karena itu sekolah mm, Alkitab, jadi eh, hampir separuh juga mata kuliahnya itu adalah pelajaran-pelajaran mengenai pengetahuan Alkitab dan pastoral. oh ya, karena Bible College ya. Nah, Ya, saya tentu saja. pengen tanya dikit Pak. Ini kok tiba-tiba Boleh. saya pengen tahu. Belajar menyanyi performance, belajar nyanyi solo, Hmm. dengan kita belajar nyanyi dalam choir, itu spesifikasi perbedaannya apa? Apakah ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi orang kalau sudah belajar solo, ya maaf ya, kadang solo itu kalau nyanyi bareng kan akhirnya jadi nggak bisa blending karena dia solois gitu kan. Nah ini bagaimana Ya. seorang solois harus sedikit banyak belajar untuk menyanyi di dalam choir gitu, atau dalam satu grup penyanyi gitu kan. Gimana itu? Jadi kegiatan bermusik bersama-sama atau bernyanyi Ah, secara ensemble itu tidak ya, hanya melatih suara sebenarnya. Buat saya sih ya. ensemble vokal itu adalah sekelompok orang yang sudah bernyanyi merdu. Ya, ya, Jadi ya, ya. yang di Oke. dalam chor itu adalah idealnya yang di dalam Heeh, chor itu adalah heeh. sekelompok orang yang nyanyinya udah merdu. Nah, orang nyanyi merdu ketemu Oh. orang nyanyi merdu harusnya jadi super merdu gitu kan ya. Kebetulan Nah, kalau tetapi di kor-kor yang kita dengar itu adalah biasanya di gereja. Oh, siapa yang mau eh, pelayanan? Jadi malah diajari nyanyi dulu ya, Pak, sehingga kemampuan nyanyinya belum merdu dulu ya. Tapi iya, sudah ada di dalam kegiatan kor itu, ya kan? Tapi kalau iya, yang seharusnya mau masuk kor udah penyanyi merdu dulu ya, baru iya, digabung jadi super merdu. Oh, betul juga. iya, Tapi belajarnya, idealisme. Pak, apakah yang solois tadi ketika masuk ke choir tuh dia ada spesifik yang harus dipelajari, dilatih Nah, untuk ini masuk dia. selain musikalnya? Iya. Nah, ini dia. Jadi yang Heeh. penting di dalam bernyanyi secara ensemble atau paduan Iya. suara ada, nah bahasa Indonesia ini bagus sekali nih, Hmm. paduan suara. Iya, Ada iya, kata iya. berpadunya, Iya. ada kata berpadunya, ada harmonisasi di sana, ada Iya. keseimbangan, ada balance, sehingga Hmm. skill Mm-mm. dari ensemble music itu yang terpenting salah satunya adalah, bahkan kalau mau dibilang 60-70%, itu yang Mm-mm. terpenting adalah telinganya sebenarnya. Oh, wah ini penting ini ya. Jadi Iya, ketika solois ini masuk ke paduan suara, justru dilatih telinganya ya. iya, Lebih banyak how ke they sini karena nyanyinya, hear, oke, keren, iya, keren. how Oh, he or yes, she ya. hear, and then Ya, ya, ya. harmonize, lalu bagaimana mereka Heeh. menyesuaikan, bagaimana mereka menyelaraskan. Jadi telinganya Iya. justru yang sangat penting. Nah, di Hmm. situ dengan Ya. jadi kegiatan bernyanyi kor ini justru membantu meningkatkan musikalitas dari penyanyi itu sendiri. Ya, 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 ya. Nah, itu sebabnya penting Kalau sekali. kalau cara bernyanyinya dari nyanyi solo, terus ketika masuk ke paduan suara, cara nyanyinya sama sebenarnya. Cuman Harusnya kita sama. harusnya sama, tidak ada perbedaan Harusnya ya. sama, Oke, harusnya oke. sama. Cuma memang bumbu-bumbu ekspresif itu Mm-mm. kan seperti seperti ungkapan ekspresi tiap orang cara ngomongnya beda begitu kan. Tapi kan Hmm. kata-katanya sama. Artinya Oh esensinya ya, sama. Nah, tapi ya, ya. warna-warna, nah memang warna-warna pribadi atau warna-warna Mm-mm. personal itu memang harus bisa ditahan. Nah, tapi itu adalah unsur pemakaian telinga itu tadi. Oh Bagaimana dia ya. bagaimana dia menyelaraskan diri pada kelompoknya. Oke, terakhir mengenai vokal dan kor. Bapak kan Ya. juga konduktor yang cukup baik menurut saya. Nah, seseorang masuk ke dalam, solois masuk ke dalam kor, itu antara dia menyesuaikan masuk ke kor dengan konduktor mengatur itu kor, itu berapa persen untuk menjadikan kor itu bagus? Seharusnya konduktor itu adalah jadi kalau kalau mau guyon nih katanya konduktor itu rule number one adalah I'm the boss katanya. Oh, Nah, jadi rule rule number two-nya adalah if I am wrong, revert to rule number one. tetap the boss terus dia ya. Iya. Jadi Oh, artinya I gini, see. jadi konduktor itu adalah dia dia yang memberikan arahan, dia yang memberikan tujuan, Ah, dia yang memegang setirnya begitu.
Nah, yang lain di Oh, belakang semua mendukung mendukung. kemana arah si konduktor itu mengarahkan. Nah, Heeh, having said that ya, berarti si solis itu heeh, di dalam payung arahan dari konduktor ini sendiri, nah dia ya, memaksimalkan potensinya dia. Jadi suaranya dia yang terbaik, ekspresi heeh, dia yang terbaik, tetapi di heeh. bawah payung dari arahan konduktor ini sendiri. Wah, ini menarik Mekanismenya ya. seperti itu. Mekanismenya seperti itu sebenarnya. Kayaknya ini harus dimunculkan satu sesi tersendiri ini ya. Jadi Sepertinya. core dari sisi konduktor, karena ini tidak pernah dibahas, Pak. Konduktor Iya, cuman pokoknya the boss, otoriter, maunya dia harus turutin. Tapi kan prinsipnya ini harus kita tahu juga supaya kita waktu nurut bukan karena cuma disuruh, tapi tahu benar apa yang di dalam pikiran konduktornya. Dan Pak David yes. sudah ada di semuanya, jadi mau sharing gampang banget gitu ya. Waduh, Yes. ini menarik nih. Ya semoga nanti ada satu sesi khusus untuk membahas bagaimana seorang konduktor memikirkan dan mengatur bukan karena otoriter tapi memang he is the boss gitu ya. Oke, Iya, iya, nah iya. sekarang saya pikir kita masuk ke materi kita ya. Nah, intronya begini. Saya melihat bahwa dalam pujian ibadah itu bukan hanya menata lagu, mengurut Hmm. lagu, atau memilih Hmm. lagu yang enak-enak, atau yang lagi ngetren, ya loh. Satu. Yang kedua, kadang karena ada tema. Akhirnya semua lagu yang bertema itu dijejer dulu, dipilih yang enak-enak, ditoto-toto. Nah, tapi saya percaya di dalam ibadah itu ada arah yang jelas, Betul. dan termasuk seperti orang khotbah itu punya satu tema yang akan disampaikan supaya semuanya jelas, setuju dan dapat message-nya gitu. Nah, saya Betul. percaya juga bahwa worship leader atau penulis atau pembuat pujian ibadah, persiapan pujian ibadah itu seharusnya begitu. Nah, saya ingin sore ini kita semua dapat insight yang paling jelas dari seorang yang memang pakarnya mempersiapkan pujian ibadah. Saya kalau lihat atau dapat sharing dari Pak David ketika mempersiapkan sebuah ibadah, terutama ibadah yang penting gitu ya, itu jadi ikut excited gitu saya. Jadi wah, jadi saya harus Hmm. mendukung. Nah ini suatu proses yang baik menurut saya ketika seorang worship leader bisa men-sharingkan apa yang dia terima dalam ibadah itu, dalam memilih lagu itu dan dengan reason yang jelas itu tadi. Jadi kita kan support. Nah sore ini saya ingin Pak David bisa menceritakan pengalaman atau memang kebiasaan itu prinsip yang baik untuk mempersiapkan sebuah ibadah atau pujian dalam sebuah ibadah. Nah, ini startnya dari mana, mesti ngapain, ya kan? Nah, itu saya pengen kita semua bisa belajar dari Pak David. Silakan, Pak. Oke, jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah begini nih. Yang pertama adalah Hmm, apa sih goalnya kita tuh mengadakan sebuah ibadah begitu ya? Goalnya itu apa? ya, Nah, kalau buat hmm, saya, ibadah itu adalah perjumpaan antara gereja dan Tuhan Sang Empunya Gereja atau Raja Gereja. Tuhan ya, pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita berjumpa dengan ciptaannya. Dan kita menikmati hmm, hadiratnya itu tadi. Nah, perjumpaan ini yang akan mengubahkan jemaat, baik itu lewat puji-pujian, lewat firman-Nya, membuat jemaat itu begitu keluar itu menjadi orang yang diubahkan, dikuatkan, tidak hanya hmm. dikuatkan, tetapi juga diisi dan diubahkan. Yang siap untuk memasuki tahapan ibadah berikutnya, yaitu ibadah kehidupan. Nah, hidup Oh, kita ya, sendiri adalah ibadah, kan? Hidup kita sendiri ya, ada betul. ibadah. Jadi begitu keluar itu siap untuk menghadapi ibadah kehidupannya. Nah, Hmm, perjumpaan antara jemaat dan Tuhan itu juga adalah sebuah anugerah. Anugerah artinya apa? Anugerah artinya ini sebenarnya tidak bisa difabricated sebenarnya. Tidak bisa hmm, dimanufaktur. Jadi hmm, artinya begini nih, saya mau bilang di depan dulu nih. ya, Kalau ibadahnya misalnya kacau begitu ya, kacau ngaco begitu, ada apes apa mati lampu lah apa segala macam, bukan tidak hmm, mungkin Tuhan bisa menjumpai jemaat, tetap hmm, mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Ya, ya. Tetapi dengan ibadah yang dirancang dengan lebih baik, yang dipikirkan, didoakan, nah itu tentu saja akan membuat chance itu menjadi lebih baik begitu. Artinya Hmm. usaha effort dari kita ya, walaupun Ya, ya, ya. sepenuhnya itu adalah sebuah anugerah. Nah sehingga Oh. menurut Mm-mm. saya step yang terpenting adalah kita sebagai perancang, jadi bukan kita yang menginisiasi ya, tapi kita ini Ya, merancang kan, yang menginisiasi betul. perjumpaan itu Tuhan. Betul, betul. Kita sebagai perancang yang pertama harus kita lakukan adalah berlutut berdoa, minta Tuhan berbicara pada kita. Ya. God, Wow. what do you want me to do? What do you want to say this Sunday? Apa yang mau engkau katakan hari Minggu ini Hmm. pada jemaatmu? Bahkan kadang-kadang Wow. gini, Tuhan, jemaat sedang bergumul apa ya minggu ini ya? Apa yang mau kau katakan? Nah, memang di dalam gereja kami memang sudah ada tema begitu yang Hmm. Ya. sudah digumulkan oleh tim Ya, tema. Nah, beberapa gereja sudah disiapkan temanya ya, ya, tidak bebas, ya, tidak terlalu bebas gitu ya. Oke. ya. Kebetulan saya juga anggota dari tim penyusun tema di gereja saya Oh ya. dan kita juga bergumul. Jadi kita retret uh, Hmm. 2 malam begitu kita retret di luar kota, kita menggumuli kira-kira apa yang mau Tuhan katakan begitu selama tahun ini Hmm. ya Ya, ya. jemaat. Nah, jadi di dalam berdoa itu tentu saja kita akan menemukan menyesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan oleh gereja tadi, yang sudah digumulkan, tidak ditentukan ya, yang sudah digumulkan Ya. Ya, ya. dengan serius oleh para pemimpin gereja tadi. Nah, itu yang menjadi batu pijakannya dulu. Oke. Step Batu pertama pijakan ya. depan. Hmm. Nah, lalu yang kedua adalah ketika kita berpijak mencari kehendak Tuhan, yang kedua yang perlu dipahami adalah pahamilah jenis ibadahmu. Hmm. Artinya ibadah secara umum, ibadah Kristen secara umum, kira-kira garis besarnya secara mainstream ada 2 arah begitu ya. Yang Ya. pertama adalah mereka yang meniru, mereka yang mimicking dari ziarah umat Israel ke Bait Allah. Jadi itu ada step-stepnya. Hmm. Atau mereka yang mengumpamakan ibadah itu sebagai perjumpaan ilahi di mana terjadi dialog. Jadi ada Hmm. dialogis gitu. Nah ini Ya, ya, pahami ya. dulu. Kalau Nah, sudah betul. paham, baru kita bisa merancang yang menyesuaikan dengan pola tersebut. Jadi Penting yang untuk satu itu hanya satu arah begitu ceritanya. ya Yang kedua bisa dialogis, dua arah ya ya. linear Mengajak. begitu. Ya, ya, ya. Linear. Oke. Nah, di Ya. dalam linear berarti kita harus memahami tuh. Di depan kita lagu ini tidak hanya temanya tapi juga fungsinya apa. Jadi Hmm. memahami lagu, memilih lagu bukan hanya sekedar enak gitu ya. Aduh, lagunya Iya. ini enak nih. Tapi kita Iya. harus paham isi lagunya apa? Apa Betul. kebenaran firman Tuhan yang ada di sini? Apa Iya. kebenaran ilahi yang mau Tuhan bilang? Lagu ini bicara pada Hmm. siapa? Gampang nih, kadang-kadang kalau mau gampang begini nih, milih lagu ya. Bikin Hmm. panah-panah aja. Oh, ini lagu ini dari manusia ke Tuhan, tulis panah ke atas. Atau ini adalah sabda Hmm. Tuhan ke manusia, gambarlah panah ke bawah. Oh, atau ini Oh. adalah sesama umat manusia saling menguatkan, gambarlah panah ke kiri dan ke kanan. Oh, iya, 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 iya. Nah, itu penting untuk kita bisa mengenali lagu ini sehingga kita milih lagu menyesuaikan dengan pola ibadahnya seperti apa yang kita pahami dan Hmm. kemudian fungsi lagu itu pada titik itu, pada gerakan itu apa. Oh, Nah, iya. baru kita bisa mulai menyusun. Sekali lagi jangan lupa berpijak pada batu pertamanya itu tadi, apa yang Hmm. Tuhan mau katakan. Iya, Apa yang iya. Tuhan mau katakan pada jemaat. Nah, Wah, ini penting sekali ya. Jadi memilih lagu tidak directly atau langsung cari lagu, enggak ya? Lagu itu hmm, justru kita enggak pegang dulu. Kita harus lakukan iya, step one and step two ini dulu, dapatkan ini hmm, sampai ke tema, baru memilih lagunya gitu ya Pak ya? yes, yes. Wah, ini Bahkan penting begini sekali nih, ya. Ya. bahkan kadang-kadang kalau dalam pengalaman saya ya, ketika saya menggumuli tema ibadah tersebut, Ya. ketika saya menggumuli nats Alkitab Hmm. itu lagu itu keluar tuh. Wah, ya, ya, ya. Kadang-kadang syairnya, kadang-kadang sepotong syairnya, kadang-kadang melodinya yang keluar. Oh iya ya, Hmm.
Nah, di dalam kita memahami tema kan kadang-kadang kita nih bisa kepikiran ini nih. Oh, ini bicara Hmm. apa ya? Ibadah kali ini kita Hmm. mau bicara tentang apa nih? Penguatan atau Hmm. perintah atau Hmm. teguran atau Hmm. karakter Allah apa yang mau karakter Allah seperti apa yang mau ditampilkan kepada Iya. jemaat pada Oh. saat ini. Itu kan keluar kata kuncinya semua tuh. Iya, iya, iya. Kesetiaan, kemuliaan, keadilan atau apapun itu. Nah, dari situ Wah. nanti tuh mulai tuh keluar tuh, mengalir tuh. Kalau Anda sudah pengalaman, Anda sering bergumul dengan lagu, Anda sering mendengar lagu, nanti keluar sendiri tuh. Oh iya, Hmm. paling Anda cuma perlu cross check aja. Tetapi saya Oh. di sini juga saya mengingatkan Ya. kalau boleh nih, satu lagi, selalu telaah lagunya, jangan hanya Hmm. sekedar terpukau oleh melodinya. Nah, ini the next ya, the next. Artinya setelah Ya, semua itu, terus waktu memilih lagu, tidak hanya dari kata-kata yang sesuai tema, tapi ya, dipelajari dulu isi lagunya. Wah, ini penting banget ini. isi lagunya. Isi lagunya. Oh, iya, iya, Kadang-kadang iya. paling gampang begini nih. Dulu salah satu Kadang-kadang mentor saya, kata-katanya masuk ya, tapi secara eh, lagu seluruhnya nggak nyambung gitu ya, Pak? iya itu Bisa tadi. ya? Paling Oh, paling ini. gampang ini nih. Kadang-kadang orang hanya ada kata ini, ada kata kemurahan di depannya gitu. Padahal Hmm. isi lagunya bukan tentang kemurahan Tuhan begitu kan? Iya, 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 Bisa iya, iya. jadi, bisa jadi begitu. Bisa jadi beli barang kemurahan gitu ya. Iya. Kalau kata Wah, mentor ini saya tuh penting paling ini. gampang gini nih. Kalau lagu Ah. ada refrennya, lu pelajarin dulu refrennya, dia bilang. Oh. Biasanya tema Mm-mm. utamanya ada di refrennya. Katanya Wah, ini gitu poin-poin penting biasanya. loh ini, Atau teman-teman. bisa juga, Ini poin-poin penting yang tidak pernah kita dapatkan di mana-mana ini. Hanya dari Pak David ini kita dapatkan keywordnya. ini. Luar biasa ini. Wah, ini step-step atau basic yang sangat baik untuk kita memulai untuk yang belajar atau mau mereview pekerjaan yang sering kita lakukan ya. Artinya sering kali mimpin terus milih lagu, ada baiknya kita start mencoba untuk setback sebentar dan dimulai dengan step-step ini. Saya kira bagus sekali ini. Nah, Pak, kalau misalnya tema itu sudah dibuatkan di temanya, bagaimana kita yang cuma ngikut aja? Kalau tadi saya kira ya, menggumuli, terus kita mendapatkan tema dari Tuhan, dan semuanya itu kan subjektif banget ya, Pak ya. Nah, ketika kita diberikan langsung dikasih soal gitu, bagaimana kita nge-match-kan? Kalau ngikut aja, kita kayaknya nggak dapat hype-nya ya, nggak dapat itunya apa semangatnya gitu. Kalau kita dapat sendiri kan kayaknya kita menggebu-gebu karena kita dapat gitu, Pak. Bagaimana caranya memasukkan unsur subjektif dan objektif itu? Nah, kalau saya berpendapat itu ada di lutut sama di meja. Nah, di meja adalah Iya, ketika kita belajar firman itu, kan kita dikasih nih iya. nuts-nya. Ya kita belajar juga. Ah. Kita pun belajar. Nah, ini Oh. banyak nih worship leader penting Ah. bisa paham, bisa belajar Alkitab. Worship leader tuh harus Ya. pembelajar Alkitab yang baik. Betul, betul. Jadi jangan suka nyanyi doang begitu. Jangan suka nyanyi doang. Betul, betul. Harus juga pembelajar Alkitab yang baik. Nah, jadi saya bilang di meja Iya, itu iya, tadi iya. bagaimana kita mempelajari nats tersebut dan apa yang Tuhan bicara pada kita dari nats tersebut. Nah, memang Iya, iya, iya. kadang-kadang ada Iya. juga yang dari pusat atau dari sumbernya itu memang nggak nyambung gitu, nggak dapet ini. Nah, itu memang susah memang. Ada dalam Gimana nih? kejadian saya berjuang untuk memahami ini apa sih ya maunya begitu ya. Iya, Ya, iya. tapi itu bagian dari pergumulan kita. Nah, Itu di bisa situ dan ah, jadi saya bilang di meja tadi dan di lutut. ah. Jadi di Di lutut meja itu adalah ketika kita, belajar, mencari, yes, menggali apa itu poinnya, di lutut ya, berdoa, minta Tuhan hikmat gitu ya, Pak ya? yes, minta Roh Kudus bicara sama kita. Iya. Iya. Iya, Pak? Kadang-kadang orang itu masih ini loh, orang itu Ah, ada dua sisi nih. Ada iya. yang terlalu percaya hal yang spiritual begitu Ah, supranatural begitu, pokoknya harus supranatural begitu ya. Tapi ah. ada juga yang terlalu ngandalin mejanya nih. Hmm, Nah, menurut saya dua hal itu harus berjalan harus seiring, imbang. harus Nggak imbang boleh lebih sama besar lutut bergumulnya. ya. Ya, bukan begitu juga, tapi maksud saya Anda
harus percaya bahwa Tuhan bicara pada dirimu, lewat mejamu, dan juga bisa lewat itu tadi, pencerahan lewat Roh Kudus yang bicara pada dirimu. Kadang-kadang bisa begini, Pak. Supaya nyambung dengan khotbah begitu. Wah, kayaknya kan nyambung antara pujian dengan khotbah. Kadang-kadang kita bisa tanya kan kepada pengkhotbahnya kalau kenal gitu kan. Gimana Pak? Dari poin itu apa? Bapak mau sharingkan apa? Karena saya mungkin kesulitan dalam menerjemahkan ini. Aku ya podo loh. Bisa-bisa dia juga tidak dapat poinnya. Nah, ini lebih sulit lagi kalau gini ya. Tapi saya kira karena ini adalah selalu assignment atau penetapan Tuhan, siapapun yang ditugaskan, siapapun yang menugaskan pun, tapi ketika seseorang sudah assigned, sudah ditetapkan untuk memimpin, saya kira Tuhan ada di sana ya Pak. Pasti Amin. ya. Dia akan, Tuhan yang mau pakai kan. Iya betul. Yes. Nah satu lagi Pak, saya pernah dengar ketika seseorang mempersiapkan ibadah, kemudian dia mengalami sesuatu atau mendapatkan kesaksian dari orang lain, itu kemudian merema jadi sesuatu yang kayaknya, wah ini jemaat perlu ini nih. Nah menurut Bapak itu bagaimana? Apakah itu valid, terlalu subjektif, atau memang itu sebuah jalan yang kita bisa dapatkan dalam persiapan tadi? Ini belum milih lagu nih ya, masih tema dan menggumulkan ini. Gimana Pak? Menurut saya begini, satu adalah yes, Tuhan bicara lewat pengalaman kita. Yes, ya dan amin. Loud and clear, big fat amen for that. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa di dalam pengalaman-pengalaman rohani itu ada yang namanya timing. Apakah ini timing yang tepat untuk memasukkan itu di dalam perancangan kita? Untuk memutuskan timing itu sendiri itu butuh hikmat ilahi. Saya pernah nih, jadi lagi ada, pokoknya ada assignment di depan begitu ya. Ada assignment di depan, tapi saya lagi pergi liburan nih ceritanya, lagi keluar kota. Jadi bukan sebuah kejadian sebenarnya, tapi di radio itu ada sebuah lagu begitu. Sebuah lagu yang baru pertama kali saya dengar, dan saya mendengar lagu itu seperti ini ya, seperti diberkati banget begitu. Sampai nggak terasa itu nyetir itu sampai mengalir berderai air mata saya, air mata syukur. Padahal lagu baru tuh Pak ya, baru dengar ya? Lagu baru pertama kali dengar tuh. Wah, iya. Dan itu pengalaman rohani yang membuat saya ini. Jadi saya sambil nyetir tuh hati saya hangat, penuh dengan syukur. Dan saya waktu noleh ke samping, istri saya juga ternyata. Wah, luar biasa ya. Nah, saya merasa bahwa ini ada yang Tuhan ingin bicara nih. Ini ada yang Tuhan ingin bicara nih. Apa ya? Oke. Nah, lalu ketika itu saya simpan di dalam bank pengalaman. Nah, nanti pada waktunya Tuhan, Tuhan, Dia akan keluarkan lagi tuh, Roh Kudus akan bantu kita untuk keluarkan lagi pada saat timing yang tepat. Iya. Yang tadi saya maksudkan adalah Tuhan bisa memakai kesaksian atau pengalaman yang kita lagi alami itu menjadi contoh atau menjadi sesuatu poin yang Tuhan berikan secara ilahi tadi. Tapi menurut Pak David harus artinya tidak selalu itu hal yang spontaneous bisa dipakai ya, harus ditimbang dan bisa disimpan, ditentukan timingnya kapan untuk itu bisa dipakai. Walaupun pengalaman itu indah, tapi karena memang saya menyadari kadang kalau sudah begitu, kayaknya ini Tuhan banget nih yang tadi bilang supernatural. Lewat ini ya, akhirnya langsung menggebu-gebu, padahal mungkin nggak tepat ya. Akhirnya memaksakan tema kita sendiri untuk masuk kepada tema yang di-assign tadi. Nah, memang itu tadi, makanya itu dia yang saya bilang di awal tadi. Apa agenda ilahi yang ingin Tuhan bicarakan pada saat pertemuan ini? Itu dia. Saya pikir butuh adanya kerendahan hati, humble, artinya, ya maaf Pak, worship leader itu kan utama sebenarnya. Dari pujian itu dia yang menentukan. Jadi bisa saja loh, kalau dia merasa semua yang saya alami ketika saya persiapkan itu Tuhan ngomong sama saya. Gitu kan. Jadi ketika dia dapat sesuatu,
on the spot, spontaneous, wah kayaknya Tuhan banget, dan dia dorong, ya sorry, kalau memang jadi negatif karena dia dorong sesuatu yang mungkin kurang tepat. Tapi dalam posisi dia subjeknya, ya harusnya bisa juga ya, dia akan membuat itu menjadi satu package khotbah atau setlist yang nantinya, loh gini Pak, kalau dia ngalami ya, ketika dia nyampaikan, jadi kayak orang tukang obat kan Pak ya, dia ngalami, wah ngomongnya jadi mantep, yakin banget, betul, orang bisa, wah ini kesaksian hidup yang di-sharingkan dan dipimpinkan ke kita, itu kan keren ya. Tapi satu sisi yang saya belajar dari Pak David, bahwa tidak semuanya seperti itu, jadi kita harus apa ya, berhikmat, dewasa mungkin ya Pak ya, berhikmat, itu mungkin lebih tepat. Oh ini saya belajar satu hal ini, karena saya pikir itu waktunya Tuhan ngomong, waktunya Tuhan mempersiapkan dengan cara yang seperti itu, dan efeknya luar biasa kan Pak. Ketika orang dapat itu, dia excited, dan dia bisa ngomong kayak tukang obat gitu loh, mantap gitu Pak. Betul. Iya, oh ini terima kasih untuk insight-insight tentang persiapan. Nah, ini kan berarti pergumulan pribadi si worship leader atau perancang ibadah ini sebelum masuk ke materi ya. Nah sekarang sedikit teknis nih, teknis musik ya Pak. Jadi tadi yang lagu-lagu yang Bapak sudah ngomong, oh lagu itu tidak harus kata-kata ini yang cocok, langsung lagunya cocok. Belum tentu, harus dipelajari isi lagunya. Siapa tahu nyimpang. Apalagi kalau lagunya udah enak, kata-katanya ada, wah kayak nemu, wah ini langsung dinyanyikan, lagunya enak, ada kata-kata itu. Padahal tidak selalu ya. Nah sekarang dalam memilih lagu dan dimasukkan ke dalam setlist itu, ada tips nggak Pak? Ada patokan nggak? Lagu dimasukkan ke setlist kita. Apa yang harus diperhatikan? Kalau buat saya, satu begini, ada istilah yang mungkin baru ya. Itu Anda harus memperhatikan vocabulary lagu jemaat. Jadi lagu ini dikenal nggak sama jemaat? Ada nggak di dalam horizon of knowledge mereka begitu? Karena apa? Karena lagu yang terbaik itu adalah lagu yang bisa dinyanyikan. Nah ini penting ini. Maksudnya dinyanyikan tuh dia jemaat udah tahu lagunya atau kemudahan lagunya? Nah ada dua tuh, ada jemaat sudah tahu lagunya atau memang lagu itu singability-nya tinggi. Oh, dan duanya yang diperhatikan ya Pak ya? Waktu milih ya? Oke. Nah, kalau secara teknis. Jadi yang pertama adalah itu tadi, kita memperhatikan vocabulary lagu jemaat. Jadi lagu jemaat. Vocabulary lagu jemaat. Ya, jadi lagu jemaat yang terbaik adalah lagu jemaat yang bisa dinyanyikan oleh jemaat itu. Jadi kadang-kadang kita salah satunya adalah lagu yang sudah tahu dan memang mudah dinyanyikan, gitu ya Pak ya? Yes, tingkat singability-nya tinggi. Karena akan percuma begitu ya kita mimpin lagu tapi kita sendiri yang nyanyi begitu ya. Iya, betul. Ada worship leader yang kadang karena dapat, jadi gini, saya lihat ada beberapa worship leader yang merasa kalau bisa memunculkan lagu baru dan lagu itu menjadi tren, itu sebuah kebanggaan tersendiri. Bagaimana menurut Pak David? Jadi dia berusaha memunculkan lagu baru, kalau bisa walaupun lagu umum pun dia yang introduksi, dia nyanyikan pertama di gereja itu. Jadi itu bisa berlomba-lomba. Bagaimana menurut Pak David? Untuk lagu yang baru dinyanyikan, patokannya apa supaya lagu itu bisa masuk ke setlist? Kalau buat saya sekali lagi ini tadi ya, kalau tentang si WL tadi merasa bangga bahwa dia yang memperkenalkan, itu sih masalah sudut pandang sebenarnya. Di satu sisi gini nih, bisa juga gini nih. Aduh puji Tuhan ya, Tuhan kasih saya inspirasi untuk memperkenalkan lagu ini pada jemaat dan jemaat diberkati. Nah itu sudut pandang yang ini ya, sudut pandang yang rohani dan saya rasa sah aja. Positif, iya. Positif. Iya. Karena kan kita menganggap diri kita adalah saluran berkat bagi jemaat begitu kan. Iya. Nah, itu tapi harus sesuai ya Pak ya. Tapi yang dimasukkan sebagai lagu baru tuh sesuai tema, memang harus masuk di setlist itu karena sesuai. Yang kedua memang singable tadi ya, bukan memaksakan lagu enak untuk Iya. Terus tadi kayaknya yang kedua apa? Yang kedua adalah yang kedua apa tadi?
sudut pandang yang kedua ya kalau dia menganggap bahwa itu karena kemampuannya dia dan itu ya yang salah begitu kan. Bahwa Ya, ini ya, ya, ya. karena gua yang jago nih milih lagu nih gitu. Ya, ya. Nah, ini jadi catatan juga ya. Jadi kita selalu menempatkan diri dengan tepat kepada kebutuhan dan tanggung jawab gitu ya, Pak. Jadi Gitu ya. menyadari panggilan kita yang sebenarnya dan anugerah Tuhan itu ada Ya, di dalamnya. betul. Betul. Wah, ini penting ya. Jadi memang saya kira butuh kedewasaan juga ya di dalam Yes. memimpin ya. Tentu saja ya, memimpin butuh dewasa dan tahu tanggung jawabnya sehingga semuanya berdasar yang proper, yang tepat, bukan hanya Iya. sekedar subjektivitas gitu ya. Dan Wah, ini keren Pak banget. Erwin, Nah, ya Pak. kedewasaan itu adalah ini sebuah proses. Jadi jangan kecil hati. Ya, ya, ya. Tetapi di dalam diri kita ada ini nih, ada dorongan untuk striving for excellence. Ya, Jadi kata ya, ya. kuncinya sebenarnya Ya. tidak hanya dewasa kata kuncinya. Kata kuncinya adalah keep growing atau bertumbuh. Ya. Ya Pak, sekarang setelah lagu itu ada semua kita punya dan kita bisa menempatkan, ada poin nggak supaya kalau kita menempatkan kepada tempat yang tepat, misalnya di awal, di tengah, di climax dan sebagainya, itu ada poin yang bisa membantu nggak dari Pak David? Ada. Yang pertama adalah balik. Jadi ini selalu kayak pingpong nih ya. Pertama adalah pahami struktur ibadahmu. Pahami struktur ibadahmu. Kalau kita sudah bisa paham, maka kita bisa memaksimalkan. Strukturnya yang mana Pak? Yang tadi? Yang apakah susunan kita tadi, ngajak? yang saya bilang ada 2 jenis tadi. Apakah itu sebuah perjalanan? Apakah itu sebuah ziarah? Atau dialog? Nah, itu strukturnya. Jadi, pahami dulu strukturnya. Kalau sudah bisa paham itu, maka kita bisa memaksimalkan. Karena kita paham setiap lagu punya fungsi di tempat itu, gitu. Nah, yang kedua adalah tentu saja masalah-masalah teknis begitu ya, seperti memilih ritme, lalu memilih kunci, lalu mengatur aransemen, sequence-nya seperti apa supaya lagu ini kalau istilah orang awam itu ngangkat begitu lah lagunya. Nah, ini kita sudah bicara teknis nih. Iya. Kalau gitu mulai setelah lagunya punya dan dipilih, berarti masuk ke teknis ya. Nah, ke teknis berarti apakah semua urusan teknis itu memang murni atau full sepenuhnya dari worship leader yang akan diarahkan kepada pendukung yang lain, penatalan yang lain, atau kita akan sharingkan supaya cooperation atau collaboration dengan penatalan layan yang lain. Artinya kita menentukan aransemen, urutan, dan semuanya itu totally kita tinggal, yuk, pokoknya semua ikut saya. Atau kita mau share dulu, enaknya ini apa ini dulu ya, gimana menurut kamu? Apakah begitu Pak? Ini sudah mulai teknis kepada teman-teman ya, sama pelayan. Kalau buat saya gini, saya selalu tidak lupa untuk membagikan dari ini, membagikan apa gambar besar yang saya punya kepada mereka. Wow, ini penting ini. Kapan itu Pak? Membagikannya kapan? Setelah Pak? Setelah kita dapat jebret, membagikannya kapan itu? Waktu latihan tentu saja. Waktu latihan. Ya. Jadi waktu latihan. Jadi waktu latihan tidak hanya masalah teknis ya. chord, rhythm, apa begitu enggak, tapi justru ketika itu semua atau bahkan sebelumnya saya akan cerita dulu, saya akan ngomong dulu ini maunya seperti ini, tujuannya seperti ini. Penting. Nah, kita akan bawa seperti ini untuk bisa melayani fungsinya dari lagu tersebut di tempat itu. Nah, sehingga ketika mereka melakukan dengan semangat yang sama, dengan hype yang sama begitu seperti apa yang kita katakan. Ini penting sekali. Jadi gitu. Langkah pertama di-sharingkan dulu hatinya ya, di-sharingkan dulu gambar besarnya.